Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan berikan kami kehidupan yang baru, hari yang baru. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya Engkau menuntun langkah kami, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita terima dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu keluar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan murid ke-12 muridnya. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia sebab firman ini menuntun kita kepada jalan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Salam. Apa kabar hari ini? Baik ya. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat, sejahtera, sukacita, dan diberkati Tuhan. Hari ini ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 merupakan perayaan Minggu Palmarum atau Minggu Palem. Peristiwa di mana Yesus diarak ke memasuki Yerusalem dan disambut oleh orang-orang yang menyambut waktu itu. Yesus menaiki seekor keledai betina muda yang belum pernah ditunggangi, dan disambut oleh orang-orang seisi Yerusalem dengan daun palem, dengan berteriak tadi ya, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Itulah perayaan yang mengawali pekerjaan Yesus yang akan mencapai puncaknya, yaitu memasuki Yerusalem, di mana dia akan menderita sengsara dan mati dan dikuburkan. Maka saudara-saudara, tema renungan kita pada Minggu Palem ini adalah berani menderita. Ya, berani menderita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Yesus, pada dasarnya setiap orang itu tidak ingin hidupnya menderita ya. Pasti hidupnya ingin enak, ingin bersukacita, bebas dari kesengsaraan, bebas dari deraan ya, atau penderitaan tadi. Dan penderitaan itu bisa berbentuk berbagai macam ya. Penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan batin ya, penderitaan karena sesuatu yang datang dari luar, misalnya bencana, peperangan ya, atau juga siksaan atau sakit penyakit dari luar, tapi juga bisa penderitaan karena dalam diri sendiri, penderitaan batin dan sebagainya. Nah, kita hayati bahwa hidup ini memang tidak lepas dari namanya penderitaan. Ya, Bapak Ibu saya harap juga setuju ya, karena hidup kita pasti tidak ingin menderita. Tetapi kalau kita disuruh memilih antara sakit sama sehat, kira-kira memilih mana? Tentu memilih sehat ya, antara terkena bencana dengan tanpa bencana, tentu memilih tanpa bencana. Ya, bisa bayangkan orang yang menderita sakit pasti entah kecil entah besar menderita. Apalagi sakit penyakitnya sudah lama diderita dan harus terbaring, bahkan mungkin harus terganggu kesehatan fisiknya, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas sempurna, mungkin bahkan dilengkapi dengan tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan mungkin disertai dengan gejala-gejala lain, misalnya pusing, selalu merasa nyeri atau nyeri yang hebat. Ini tentu kan sebuah penderitaan. Apalagi misalnya penderitaan yang disebabkan karena bencana. Misalnya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran. Ya, bisa dibayangkan orang yang terkena bencana kebakaran misalnya, rumahnya ludes, bahkan mungkin ada anggota keluarga yang terkena kebakaran, luka bakar, bahkan mungkin bisa jadi tidak hanya luka bakar, tapi bahkan benda-benda, bahkan rumahnya ludes terbakar walaupun untung masih hidup. Tapi bukankah itu sebuah penderitaan yang luar biasa? Kita mungkin kalau disuruh membayangkan atau merasakan mungkin juga tidak akan kuat. Maka kalau orang yang mengalami bencana kebakaran di TV-TV itu kan sampai semaput ya, pingsan, itu karena memang betapa dia sangat menderita. Dia berpikir setelah ini bagaimana, dan mungkin kehilangan sesuatu yang selama ini jadi begitu berharga. Nah, masa-masa Paskah ini sebetulnya kita diajak untuk menghayati penderitaan sebagai sebuah proses. Kita didewasakan, ditempa diri, bahkan sangat diharapkan kita justru menghayati penderitaan bagian dari penggembelengan iman. Maka jika judul renungan kita berani menderita, itu ada maksud Tuhan selama kita merayakan masa-masa Paskah, dari Prapaskah sampai puncaknya Paskah, baik dengan berpuasa maupun menghayati penderitaan ini. Nah, tentu yang harus diingat, penderitaan karena hidup mengikut Kristus atau hidup dalam jalan kebenaran, bukan penderitaan karena jalan kejahatan. Misalnya mencuri ayam lalu digebuki massa, itu kan menderita, bukan itu yang dimaksud. Tapi menjalani hidup yang normal tapi harus mengalami penderitaan
Dan itu penderitaan tidak kita buat sendiri, tidak kita datangkan sendiri, sebab kan bisa toh penderitaan yang didatangkan sendiri, misalnya apa ya, maaf ini sunat kan sakit itu kan lah menderita, tapi kan memang dibuat sendiri, itu beda ya. Lalu misalnya melanggar peraturan lalu lintas, ditilang, harus keluar uang, itu kan menderita ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi penderitaan karena jalan kebenaran yang kita lakukan. Masa-masa pandemi ini coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita jalin dengan penuh ketaatan, bukankah itu juga sebuah penderitaan atau beban paling tidak ya? Dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu. Saya pernah berkhotbah. Ya walaupun mencuci tangan, tapi bagi orang yang tidak terbiasa melakukan disiplin ini, padahal standarnya kan kemanapun setelah dari pergi, sebelum megang makanan atau apa, atau ketika pulang kan harus mencuci tangan dulu. Sebelum pandemi pun kan begitu ya. Nah bagi orang yang tidak terbiasa kan ini sebuah beban, jalan penderitaan kan, harus sedikit dipaksa gitu ya. Belum lagi belum lagi memakai masker ya. Ini kan sebuah penderitaan toh. Kemanapun harus saya bilang mencencang mulutnya ya. Barangkali mengambil napas juga tidak longgar, menjadi ribet ya, susah dan sebagainya, itu kan menderita. Belum lagi menjaga jarak. Orang Jawa itu kan senangnya berkumpul ya. Ada pepatah mangan ora mangan yen kumpul, makan gak makan asal kumpul. Lah kok disuruh tidak kumpul-kumpul, ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka orang kan kalau tidak disiplin, tidak sadar kan sebuah jalan penderitaan. Tapi bagi kita yang memiliki komitmen untuk menjaga jarak, ini kan sebuah juga beban kan. Ya, belum lagi misalnya ini ada larangan pemerintah untuk tidak boleh mudik, artinya kan berkumpul-kumpul dengan keluarga. Nah kalau itu dilakukan dengan kesadaran agar demi keselamatan lebih besar, bukankah sebuah penderitaan juga? Tetapi kalau kita hayati penderitaan ini demi keselamatan yang lebih besar, maka itu sebuah jalan mendisiplin diri secara mental atau secara rohani. Hari ini bacaan kita mengajarkan kita bagaimana Yesus menyambut penderitaannya. Dia berani menderita, yaitu ketika Yesus sadar bahwa dia akan masuk ke Yerusalem dan diterima, bahkan disorak-sorai, disambut sebagai seorang raja dan menaiki keledai yang belum pernah ditunggangi. Ini kan seperti nubuat Nabi zaman dulu bahwa Mesias itu menaiki keledai betina yang belum pernah ditunggangi. Nah di situ Yesus juga begitu, waktu masuk ke Yerusalem, Yesus menyuruh para murid untuk meminjam keledai dari orang, dan nanti disuruh pesan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya kembali. Jadi rupa-rupanya Yesus sudah begitu dikenal di Yerusalem, sampai-sampai muridnya tinggal melepas seekor keledai muda yang tertambat di depan pintu di luar, itu di pinggir jalan, itu dibiarkan. Artinya Yesus begitu dipercaya dan dikenal. Ya sama seperti misalnya kita dikenal di kampung ya, lalu tiba-tiba mengambil sepeda, loh mau diapakan sepedanya? Oh ini Pak RT memerlukan. Nah itu kan penting. Oh ya sudah, kan kita kan mengenal Pak RT ya. Tapi kalau tiba-tiba menstarter motor lalu kuwi ngopo kuwi, lalu dibilang diam saja, atau ini dipinjam si Tono, padahal kita nggak kenal Tono, kan pasti teriak maling-maling ya. Nah itu enggak. Lalu dilepaskan dan Yesus naik keledai, dan begitu masuk Yesus disambut oleh orang-orang dengan berteriak Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan mereka yang membawa keledai itu mengelasi dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, bahkan banyak orang mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang, termasuk daun-daun palem. Maka ini dipakai sebagai sebuah peristiwa iman, proses sebelum Yesus menderita diawali dengan memasuki Yerusalem dengan Minggu Palmarum. Yesus disambut dengan daun palem. Jadi ini secara iman maknanya kita menyambut Tuhan dengan daun palem dan menyerukan hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya kita menyambut Yesus sebagai Mesias yang menderita. Dan Yesus kemudian masuk Yerusalem karena dia sadar memilih jalan penderitaan yang Tuhan tentukan, yang Bapa tentukan. Ya, inilah sebuah keberanian, sebuah komitmen, sebuah keputusan. Jadi Yesus tidak menolak, tidak menghindar, tidak kemudian beralasan beralih ke jalan yang lain. Nah, bagi kita, bagi orang yang tidak siap menerima jalan Tuhan, mungkin kita lebih memilih jalan yang lain, jalan yang lebih enak, lebih mulus, lebih menyenangkan daripada jalan penderitaan. Maka dalam kehidupan kita secara umum, jika kita ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk setia pada Tuhan, kita harus dengan berani memutuskan memilih jalan penderitaan, jalan beban. Dan beban itu beban sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Kan banyak jalan yang bisa kita pakai dalam hidup sehari-hari, terutama dalam hidup pelayanan, ya, entah sebagai majelis, entah sebagai pelayan yang lain, entah sebagai pendeta, ya sebagai majelis pendeta pun mungkin juga ada banyak pilihan, ya antara jemaat di desa, jemaat kota, jemaat yang sulit, jemaat yang terlalu banyak tantangan. Itu kan sebuah jalan penderitaan yang bisa dipilih, ya. Maka ketika orang memilih, ada memilih saya tidak sajalah, atau memilih tidak ingin jadi majelis atau tidak ingin jadi pendeta karena jalan penderitaannya itu berat, milih yang gampang-gampang saja, milih jadi warga biasa, ya bisa mengkritik, ya bisa menilai. Ya kita nggak boleh seperti itu. Yesus meneladani kita, dia memilih dengan sadar dan dilakukan dengan keikhlasan sebagai jalan untuk menuruti kehendak Bapa. Nah, mestinya hidup kita sebagai orang beriman seperti itu, berani menderita. Berani di sini bukan berarti menantang, ya, menantang penderitaan bukan, tapi ketika harus menghadapi jalan penderitaan, ya dihadapi dengan berani. Berani berarti menghadapi, tidak menghindar, dijalani sampai selesai. Dan keberanian itu ada indikasinya, ada ukurannya, ya. Satu, tidak mengeluh, ya tidak putus asa, tapi menunjukkan orang yang tegar, orang yang senantiasa tetap bersyukur, ya tidak kalah, ya tidak mudah menyerah seperti itu. Itu orang yang berani menderita. Dan buahnya apa? Atau orang yang berani menderita, dia akan menjadi orang yang tegar, orang yang menjadi orang yang terampil menghadapi penderitaan, bahkan orang yang mampu mengatasi penderitaan dan tahan banting. Sehingga bukan lagi orang yang mudah menyerah, bukan lagi orang yang mudah putus asa, tetapi orang yang tetap bersyukur dalam situasi baik suka maupun duka. Karena seperti perintah Tuhan di 2 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah pada Tuhan senantiasa, karena itu yang dikehendaki di dalam nama Yesus Kristus bagi kamu. Ya. Jadi tema kita berani menderita ini menjadi tema yang penting selama kita menghayati masa-masa Paskah.
Maka kita mohon pada Tuhan agar jalan penderitaan yang kita tempuh, entah karena jalan penderitaan selama menghadapi pandemi corona, ya bagi yang misalnya isolasi mandiri, bagi kita yang terus berperang melawan pandemi, atau bagi saudara-saudara yang sedang terus berjuang untuk mengatasi sakit penyakitnya, mengatasi pemulihannya, berjuang untuk meraih cita-citanya, meraih masa depannya, terus saja bertahan dalam perjuangan, dalam kesusahan, dalam beban, dalam penderitaan. Sebab kalau kita bertahan, tetap terus memohon, berjuang, pimpinan dari Tuhan sendiri, maka pada waktunya kita akan menerima mahkota sukacita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan pada kami, agar Roh-Mu yang kudus menuntun kami menjadi orang-orang yang tahan akan penderitaan, berkomitmen setia kepada Tuhan sekalipun hidup kami penuh beban, tantangan, pelayanan, tantangan kehidupan, penderitaan sebagai bentuk kami taat pada Tuhan. Hindari kami ya Tuhan untuk berbuat kejahatan, berbuat tidak baik, berbuat dosa, dan bahkan hindari kami melakukan tindakan yang berisiko kami mendatangkan beban penderitaan, resiko mendatangkan kesusahan, agar kami Engkau tuntun hidup jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Maka berkati Tuhan kami yang berjuang melawan pandemi, yang masih isolasi mandiri, yang berjuang mendapatkan pemulihan atas sakit penyakitnya, terus berjuang dalam meraih cita-citanya. Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong agar terus Tuhan pimpin para pemimpin kami berjuang melawan, mengatasi pandemi corona dengan berbagai kebijakan yang ada, terutama untuk vaksinasi secara massal. Tuhan berkati agar semuanya lancar. Biar damai sejahtera tercurah atas negeri kami, atas kehidupan bangsa kami. Ini Tuhan yang menjadi doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.